mulai. Sebelumnya minta tolong salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Untuk kali ini mungkin gantian ya. Kali ini mungkin bisa minta tolong dari Gani. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kenny. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua nih? Kayaknya semuanya semangat ya ini ya. Baik Kak. Alhamdulillah. Habis pelajaran apa nih? Semangat semua nih kayaknya. Matematika Kak. Waduh. Tadi nggak mau. Habis matematika semangat, wah keren ini. Mantap, mantap. Oke, Kak Anas mau share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah kelihatan belum? Udah Kak. Kelihatan Pak. Oke, udah ya. Oke, kemarin kita udah bahas terkait reaksi katabolisme pada karbohidrat. Untuk part 1 ya kemarin ya. Baru untuk respirasi seluler. Ada respirasi aerob ya yang kemarin ya. Lebih ke aerobnya ya. Untuk anaerob masih belum. Oke, kemarin untuk tugas mengisi tabel berikut ada yang sudah selesai mengisi? Sudah semua ya? Belum semua Kak. Belum. Ada yang belum Pak. Oke, kalau gitu kita coba isi bareng-bareng ya buat pagi hari ini ya. Nanti sekalian bisa kalian catat, sekaligus ini nanti bisa untuk rangkuman kalian untuk bab ini. Terima kasih Pak. Oke, Pak. untuk yang pertama, saya mau minta tolong buat 2 orang ya ini ya, untuk bagian glikolisis. Bisa on mic dari Makaila dan juga Rafael. Siapa? Kenapa Pak? Oke, on mic, dibiarin on mic aja ya, nggak apa-apa ya. Kita isi sama-sama. Jadi untuk Rafael dan Mikaela, saya beri kesempatan, silahkan untuk menjawab untuk yang bagian glikolisis. Oke, bentar ya. Oke, silakan. Mau dari Rafael dulu atau dari Mikaela nih? Dari Oh, ATP. Oh, Pak. ATP-nya Gimana Rafael? ATP-nya 2, Pak. Oke, dari Rafael ATP-nya 2. Iya, Pak. Oke, Aktif ya? 2 ATP. Oke, Makaila mau isi yang mana? Bentar. Enzimnya enzim heksokinase sama fosfokinase. Enzimnya apa tadi? Oh, Heksokinase Heksokinase sama fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase. Ya. Ada lagi? Kayaknya banyak ya kalau yang glikolisis ya. Iya. Mungkin bisa gantian sama Rafael nih. Dua-dua nih. Dari Rafael mungkin dilanjutin nih. Buat enzimnya apa aja nih? Ada heksokinase, fosfofruktokinase, kemudian fruktose bisulfale. gimana Rafael?
fruktose 1,6 bisoprolol. 1,6 fosfat ya. Bisop bisfosfate. Ini ya, bisfosfat ya. Oh iya Pak, bisfosfat. Oke, kemudian apa lagi nih? Satu lagi, Bung Rafael. Eh fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase udah diambil Makaila nih tadi. Iya. Yang lain, yang lain. Glyceraldehyde. Ya, glyceraldehyde. Iya Pak. Glyceraldehyde. Hida. Hida kan? Enggak ada lanjutannya nih. Enggak ada Pak. Apa ada lagi Pak? 3 fosfat gitu Pak. Oke. Gantian dari Makaila 2 lagi. Mungkin bisa dilihat langsung di ini ya tabelnya ya. Tabel yang kemarin saya kirim ya. Lebih lengkap itu. Ada isomerase. Isomerase. Sama, Yang mana nih isomerasenya? nggak tahu kemana ya? Yang Kan ada 2 ya. gitu. Untuk yang isomerase ada 2 ya. Ada fosfogluko apa ini? Glukol ya, fosfoglukol isomerase. Ada juga yang namanya ini triosa fosfat isomerase. Kalian baca aja nggak apa-apa dari buku. Emang ini nggak wajib dihafalkan kok. Lanjut. Masih ada lagi nggak nih? Yang mengubah jadi aldehid dan keton, masih ingat? Lupa saya. Oke, ada aldolase ya. Aldol ya. Enolase, Pak. Keton. Ya, ada enolase benar. Enolase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, kurang 2 lagi yuk. Pirufat. Ya, pirufat Kinase. Ya, benar. Pirufat kinase. Satu lagi. Satu kinase lagi. Fosfoliserate kinase. Ya, fosfogliserat kinase. Oke. Untuk tempatnya di mana nih glikolisis? Sitoplasma. Ya, benar. Tempatnya di sitoplasma. Oke, bisa dicatat ya semuanya ya. Sebelum kita lanjut ya. Oke, silakan. Saya beri waktu untuk mencatat terlebih dahulu. Oh ya, sorry. Untuk tempat ada di sitoplasma. Nama-nama enzimnya mungkin bisa kalian samakan yang ada di ini ya, di tabel yang saya kirim, atau kalau mau pakai yang di PPT, yang di PDF yang saya kirim juga boleh, sama aja. Terus ATP-nya 2. Produk lainnya ada 2 asam pirufat dan 2 NADH.
Oke. Oke, cukup ya. Mungkin ya. Kita hapus dulu. Saya hapus dulu untuk sementara biar nggak menghalangi. Saya minta 2 orang lagi nih untuk ngisi yang berikutnya. Dari siapa ya? Jimmy deh. Jimmy sama Diandra. Bisa on mic ya? Halo, Kak. Halo. Oke, Jimmy. Kira-kira untuk yang tabel yang ini isinya apa nih? Itu enggak Kak, glukos fruktose ya Kak. Bukan. Ini nama tahapan ya. Nama tahapan. Kemarin kan ada 4 tahapan ya. Iya. Ada glikolisis, kemudian ada yang namanya siklus Krebs, terus ada juga yang namanya Deka apa fosfor. ya? Deka Ya, hampir benar. dekarboksilasi oksidatif. Ya, benar. Dekarboksilasi Yang mana nih? oksidatif. Bukan Bang. Yang mana tuh? Ini yang kedua ya. Untuk apa namanya? Tahapan kedua ya. Ada dekarboksilasi oksidatif namanya. Oke. Untuk tempatnya di mana nih? Tempatnya di pirufat. Bukan. Mitokondrion ya Kak. Ya, benar, mitokondria. Betul banget, mitokondria. Tapi untuk lebih spesifiknya kita Mitosol ya, kasih Kak? ini ya. Membran ya, membran mitokondria ya. Iya Kak. Oke, ada enzim yang ikut atau enggak nih? Ada Kak. Apa itu, Jimmy? Koenzim A ya Kak. Oh, bukan, itu yang dihasilkan nih. Oh, Koenzim A yang dihasilkan. Untuk NADH. enzim yang bukan. Dari Diandra gimana nih? Barangkali tahu. Ya, semuanya sudah ini ya. Sudah Bu. Ya, mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan hasil dari kemarin kalian. Aksetil-CoA Pak. Bukan, itu yang ini ya, itu substrat Hasilnya yang juga. bereaksi ya. Belum tahu yang Hasilnya ya. perubahan struktur. Kalau mau Ada kok nama apa namanya enzimnya. Kata Bapak suruh hidupin terus. Karena kita tidak tahu seberapa besar perubahan Indonesia sekarang. Nggak apa-apa, dihidupin aja terus biar kita enak ngobrolnya. Tapi kata Diandra berisik Pak. Di mute bisa nggak sih Pak? Oh, oke. Silakan kalau mau di mute ya. Nggak apa deh. Saat kami jawab baru kami unmute. Oke, silakan. Pak, bisa skip dulu nggak ya Pak ke ini, ke produk Skip dulu lainnya. ke produk lainnya ya. Oke. Ya, Apa nih? produknya 2 asetil CoA tambah 2 CO kuadrat 2 asetil CoA, kemudian ditambah 2 CO kuadrat CO2 ya, bukan CO kuadrat CO2. ya. Oh ya Kak. CO2 ditambah 2 NADH tambah 2 NADH tambah H+. tambah H+. Oke. Kemudian yang di
Enzimnya itu ini enggak, Kak. Kota pusat pertumbuhannya di Private. Bukan. Enzimnya itu yang dia itu yang mengkatalisis ya. Yang mengkatalisis. Iya. Kita akan melihat perkembangan di masing-masing wilayah tersebut. Nanti gua akan tulis dari sitosol. Bukan, itu tempat sel ya, itu ya sitosol ya. Gimana? Dari Jimmy bisa menjawab? Saya enzimnya nggak ada saya isi, Kak. Saya kosongi gitu, Kak. Oke. Nggak apa. Yang lain dulu nih, Diandra gimana? Ini dihidrolipoil. Ya gimana? Enzim dihidrolipoil dehidrogenase. Iya, hampir benar. Dihidrogenase apa tuh berarti? Iya benar kok, tadi kok. Lipoil apa? Hampir benar tadi. Jawabannya tuh hampir benar tadi. Belakangnya benar, dehidrogenase. Dehidrogenase lipoil Apa nih? Di sini ya nih. Oke, sedikit ingat-ingat kemarin ya. Jadi kalau ada enzim dehidrogenase berarti dia diambil dari nama, untuk nama depannya ya, itu diambil dari nama reaktannya atau bahan utamanya. Bahan yang digunakan untuk dekarboksilasi oksidatif ada senyawa apa? laktat ya? Laktat. Bukan. Sebelumnya laktat nih. Sebelumnya diubah jadi laktat nih. Awalannya P. Privat gitu, Pak. Iya, tadi siapa yang jawab? Rafael Tumaki, Pak. Oke, apa Rafael tadi? Privat itu, Pak. Iya, piruvat, benar banget. Piruvat dehidrogenase. Oke. Bagus. Nah, ini bisa ditulis dulu nih. Jadi untuk tahapan proses dekarboksilasi oksidatif itu tempatnya ada di membran mitokondria. Kemudian enzimnya itu piruvat dehidrogenase, menghasilkan 0 ATP tapi produknya ada asetil-CoA, CO2. CO2 itu karbon dioksida ya. Kemudian ada NADH dan H+. Oke, silahkan. Kak Anas kasih waktu untuk mencatat dulu. Enzimnya cuma 2 ya, Pak? Gimana? Enzimnya cuma 2 ya? Ini enzimnya 1 ya ini ya. Oh. Ini jadi 1 ya, namanya piruvat dehidrogenase ya. Kehapus. Oke. Untuk selanjutnya yang terakhir ya, bukan terakhir sih, masih ada satu lagi, tapi untuk yang ini saya pilih Keisha sama Kenny itu. Oke, siap. Oke, kira-kira nih untuk dari Keisha atau Kenny ada mau menjawab terlebih dahulu, mau milih? Di ini ya, untuk yang dan tahapannya itu siklus ya. Krebs bukan Pak? Krebs bukan Pak? Oke, benar, tahapannya siklus Krebs. Iya. Terus tempatnya di matriks. Ya sih, matriks mitokondria. Ya, benar, matriks mitokondria. Matriks itu dalemannya ya berarti ya. Ken dijawab, Ken.
Gue lagi nih, gue lagi gantian nih, Kenny. gue lagi nih. Untuk ATP-nya apa nih, Kenny? Untuk ATP-nya Ada berapa nih? ATP-nya berapa ya? Bisa dilihat di catatan bagian produk. Ada berapa ATP? 2 ATP, Kak. Oke, 2 ATP benar. Untuk produk lainnya apa aja nih? Bisa tolong dibaca? Produk lainnya ada 6 NADH bukan, Kak? Ya, 6 NADH. Terus? Ditambah 2 FADH2. 2 FADH2. Ada lagi? Tambah asam sitrat. Oke, asam sitrat itu nanti ikut kembali ke siklus Krebs ya. Jadi kita nggak usah masukin sini ya. Ada lagi selain asam sitrat? 4 CO2. Oke, benar. 4 CO2. Ada lagi, Kenny? Udah kayak itu, Kak. Oke, ya benar. Jadi ini ya untuk produk lainnya. Oke, bagus dari Keisha sama Kenny nih. Jadi untuk tahapan proses dari siklus Krebs itu tempatnya di matriks mitokondria. Enzimnya ini ya, banyak ya. Ada sitrat sintetase, akonitase, isositrat dehidrogenase, dan kawan-kawan. Untuk ATP-nya ada 2 ATP, dan untuk produk lainnya itu ada 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 4 CO2. Silakan bisa ditulis terlebih dahulu bagi yang belum mengisikan tabelnya. Ini nanti kalau sudah keisi semua, ini bisa jadi apa ya istilahnya kayak bahan utama belajar kalian juga, karena kalian nggak perlu pusing-pusing mikir siklusnya ya. Kalau kalian yang tipe belajarnya itu untuk lebih ke cenderung ke hafalan, tapi kalau kalian lebih suka melihat siklusnya malah lebih bagus sih. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi nanti catatan kalian nggak bakal berslide-slide ya. Udah ada satu tuh Bang, di satu lembar. Enak nyarinya. Oke, selanjutnya saya bebasin nih yang mau menjawab nih. Kira-kira untuk tahapan proses terakhir apa nih? Ada yang mau menjawab? Asam sitrat cycle. Oke, Rafael, jawabannya apa, Rafael? Asam sitrat cycle. Asam sitrat cycle. Oh, belum. Oh, belum. Transport Elektron. Oke, benar. Dari Elektron. Diandra sama Makaila ya. Transfer elektron. Keisha. Oke, saya juga jawab. Aku juga dari Oke. Bagus. Berarti semuanya tahu nih berarti. Transfer elektron. Oke. Tempatnya udah terisi ya. Ada di membran dalam atau yang disebut sebagai krista. Bukan kristal ya. Krista. Mitokondria. Enzimnya ada yang ini nggak nih? Ada enzimnya nggak nih? Di sini. Oke, dari Makaila nggak ada. Yang lain gimana? Mungkin ada yang nemu nih ada enzim. Atau ada yang ngide pengen ngasih enzim. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yakin nih. Ada nggak, Pak? Ada nggak ya? Oke. Jawabannya ada atau enggaknya itu ada ya, teman-teman ya. Dia untuk clue-nya
untuk di gambar siklus yang ada di PPT saya, itu ada di bagian paling akhir. Namanya sitokrom, apa ya? Sebentar, saya lihat catatan juga. Soalnya kebanyakan nama nih. Sitokrom oksidase ya, namanya ya. Jadi karena dia termasuk reaksi oksidasi, jadi dia ada oksidasenya. Oke, bentar, saya tulis dulu. Namanya sitokrom oksidase. Nah, nih, sitokrom oksidase. Oke, untuk ATP-nya berapa nih? 34. 34. Oke, 34 benar. 34 ATP. Ada produk lain? 6H2O. Ya nggak, Pak? Oke, 6H2O. 6H2O. Benar. Oke. Udah ya, produknya cuman itu ya, produk sampingnya ya. Oke, silakan bisa dicatat dulu. Silakan. Nah, dengan ini catatan kalian terkait dari mulai glikolisis sampai transfer elektron udah lengkap ya. Udah penuh nih. Jadi kalian bisa pakai catatan itu nanti kalau kalian butuh buat mengingat-ingat atau mungkin nanti kalian belajar istilahnya berlatih mengerjakan soal itu kalian udah nggak perlu bolak-balik buku. Udah bisa lihat dari sini. Seperti itu. Oke. Udah ya menulisnya ya. Kita lanjut ya. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait bagian kedua, fermentasi. Oke. Jadi fermentasi ini bukan cuman apa aja nih, kemarin kalau nggak salah ada yang menyebutkan keju, kemudian ada tempe ya, tempe. Iya, benar. Nah, itu beragam jenis fermentasi itu sebenarnya di dalam tubuh manusia juga ada loh, teman-teman. Jadi kalau di tubuh manusia itu namanya asam laktat. Oke, kita akan lebih bahas mendalam terkait itu setelah ini. Jadi fermentasi itu merupakan proses penguraian ya, sesuai dengan bab kita yaitu katabolisme, yang jelas-jelas merupakan penguraian. Jadi proses penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhirnya. Jadi dia ini nggak butuh oksigen. Kalau kita kelelahan, biasanya otot-otot kita itu menghasilkan yang namanya asam laktat. Nah, ini sebuah istilahnya Maha Cipta Tuhan Yang Maha Esa ya, karena menciptakan tubuh kita untuk ketika lelah, hasil dari fermentasi itu adalah asam laktat. Bayangkan kalau tubuh kita itu hasil fermentasinya alkohol, teman-teman, atau tempe deh. Hasil reaksinya tempe. Kalian kelelahan malah menghasilkan tempe. Sama yang dimakan itu, Pak. Iya, Pak, dimakan, saya makan. Oh, jangan-jangan waktu kalian kelelahan habis olahraga gitu, kalian malah mabuk gara-gara menghasilkan alkohol ya. Itu sebuah Maha Cipta Tuhan Yang Maha Esa ya, karena memberikan asam laktat yang istilahnya nggak terlalu berbahaya bagi kita, ya tetap berbahaya kalau dalam jumlah yang banyak, tapi dalam jumlah yang dihasilkan oleh otot itu insya Allah nggak akan melebihi batas lah. Jadi fermentasi itu senyawa penggantinya itu ada asam pirufat, kemudian ada asetaldehida. Ini maksudnya senyawa pengganti itu dia nggak melanjutkan ke ini ya, transport elektron ya.
nggak sampai ke transport elektron maupun diubah menjadi asetil-CoA. Nah, jenisnya itu ada 2 yang akan kita pelajari. Pertama adalah fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Untuk karakteristiknya itu, karakteristik energinya itu dia lebih sedikit dihasilkannya ketimbang respirasi sel aerob. Nah, kenapa bisa lebih sedikit? Kita akan bahas nanti. Biar penasaran. Oke, pertama fermentasi alkohol. Di sini belum ini ya, nggak pada minum-minum yang kayak gini ya. Semoga enggak ya. Oke, jadi fermentasi alkohol itu pada fermentasinya itu asam pirufat. Jadi kan untuk glikolisis kan menghasilkan asam pirufat ya. Ada berapa molekul kemarin? Ingat? Asam pirufat yang dihasilkan glikolisis ada berapa molekul? Ada berapa? Berapa, Pak? 2 Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5? 2 nggak berapa? Oke ya benar 2. 2 ya ini ya. Ini glikolisis ya. Glukosa diubah jadi 2 asam pirufat itu glikolisis. Nah, kemudian dari glikolisis ini dia untuk fermentasi alkohol dia nantinya akan diubah menjadi etanol. Nah, untuk fermentasi alkohol dia melalui 2 reaksi ya sebelum mencapai etanol ya. Jadi dia mengubah terlebih dahulu dari pirufat diubah menjadi asetaldehid. Jadi si asetil-CoA ini kalian kan masih ingat ya bahwa asetil-CoA itu nantinya akan digunakan untuk membuat asam sitrat pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, untuk fermentasi alkohol, asetil-CoA-nya itu langsung berubah jadi asetaldehid. Jadi karena nggak ada oksigen, dia itu nggak bisa untuk berubah menjadi asam sitrat. Makanya dia ketemunya dengan asetaldehid. Jadinya asetaldehid. Menggunakan enzim pirufat dekarboksilase. Ini pirufat dekarboksilase. Untuk mudahnya buat kalian mengingat-ingat, jadi dekarboksilase itu kan melepas CO2 ya. Nah, di sini 2 pirufat menjadi asetaldehid, nanti itu dilepaskan 2 CO2. Di sini nih. Nah, jadi kalian cukup ingat-ingat untuk yang menghasilkan CO2 itu dari pirufat ke asetaldehid berarti menggunakan dekarboksilase, pirufat dekarboksilase. Kemudian asetaldehid ini baru diubah menjadi etanol. Dia mengalami reaksi reduksi, bukan oksidasi ya kali ini ya. Kita pakainya reaksi reduksi, kebalikannya oksidasi. Dari asetaldehid menjadi etanol. Menggunakan NADH. Nah, ini NADH. Karena ada NADH, berarti kita udah bisa menentukan bahwa enzimnya pasti belakangnya adalah dehidrogenase. Karena ada NADH, dehidrogenase. Hasilnya adalah alkohol. Jadi alkohol dehidrogenase. Seperti itu. Oke. Kita lihat yang lebih jelas lagi untuk oh ya. Nah, kemudian sebentar, saya lupa. Nah, untuk ATP ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa ATP-nya itu hanya menghasilkan 2 ya, lebih sedikit ya, teman-teman. Jadi gini, ada yang ingat kenapa kok transport elektron bisa menghasilkan lebih banyak ATP?
Mungkin dari Jimmy sama Rafael nih yang ikut di paruh akhir nih. Masih ingat nggak? Kenapa kok transport elektron bisa hasilnya banyak? Lupa? Atau tidak ingat nih? Oke, saya kasih clue. Ada di sini nih. Masih pada ingat kan ya? NADH itu setara berapa ini? Setara berapa ATP? Dua. Oh, bukan. Itu yang FADH2. NADH itu setara dengan 3 ATP ya, teman-teman ya. Jadi 1 NADH sebentar. Jadi 1 NADH itu setara dengan 1 ATP. Kok 3 ATP. Kayak loli mil kita. Tapi setaranya sama 3 gelas susu ya. 1 gelas susu sama dengan 3 loli mil kita ya. Sorry. Oke, sedangkan kalau untuk FADH 2 itu menghasilkan 2 ATP. Nah, ini kalian bisa ingat-ingat dari ini nih. Kalau FADH 2 berarti 2 ATP-nya. Untuk yang NADH 3. Seperti itu. Nah, untuk fermentasi alkohol ini dia memang menghasilkan NADH di awal. Nih ya. Menghasilkan alkohol di awal ya dia ya. Nih, menghasilkan bukan menghasilkan alkohol, menghasilkan NADH di awal. Tapi NADH-nya nanti digunakan lagi. Makanya fermentasi alkohol ini nggak bisa menghasilkan ATP dari NADH karena NADH-nya langsung kepakai. Dan energinya hanya dihasilkan di sini 2 ATP ini. Dari ADP menjadi ATP. Itu yang menyebabkan kenapa kok fermentasi alkohol nggak melalui yang namanya transport elektron. Untuk yang sebelumnya yang aerob itu dia NADH-nya benar-benar dilepas dan nggak digunakan lagi. Makanya dia bisa banyak hasilnya. Itu teman-teman. Oke, lanjut buat fermentasi asam laktat. Jadi untuk fermentasi asam laktat ini dia sama ya. Untuk kenapa kok dia cuma menghasilkan 2 ATP-nya ya. Jadi 2 ATP itu dihasilkan dari proses glikolisis. Glikolisisnya juga menghasilkan NADH. Tapi NADH-nya digunakan untuk mengubah piruvat menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Ada ini ya, ada NADH dan hasilnya laktat. Berarti laktat dehidrogenase. Udah, sesimpel itu aja untuk yang fermentasi ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Aku nyatet dulu ya, Kak. Oke, silakan.
Udah, Kak. Kak, suaranya di mute, Kak. Oh, sorry. Nah, ini untuk perbandingannya ya, teman-teman ya. Perbandingan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Jadi perbedaannya untuk yang asam laktat itu hasilnya adalah asam laktat itu sendiri, sedangkan untuk fermentasi alkohol dia hasilnya adalah etanol. Nah, ini ya untuk enzimnya ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ada pirufat dikarboksilase mengubah pirufat menjadi asetaldehid dan ada alkohol dehidrogenase. Sedangkan untuk yang asam laktat ada laktat dehidrogenase aja. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut. Pak, itu yang laktat itu tuh laktat apa? Dehidrogenase itu tuh yang enzim yang ada di fermentasi alkohol ya? Iya, bukan. Untuk yang laktat dehidrogenase itu untuk fermentasi asam laktat ya. Oke, Kak, oke. Untuk yang alkohol itu namanya sesuai dengan nama fermentasinya. Ini, alkohol dehidrogenase. Oke, Kak. Jadi mereka sama-sama pakai kelompok enzim dehidrogenase, tapi bedanya yang laktat ya laktat dehidrogenase, yang alkohol ya alkohol dehidrogenase. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Jimmy, Kenny, gimana? Aman, Pak, aman. Aman, Kak. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Nah, dengan berakhirnya bagian fermentasi, maka kita sudah menyelesaikan katabolisme karbohidrat. Oke, kita masuk nih ke katabolisme lemak. Nanti ada juga yang protein. Tapi ini singkat sih untuk yang ini. Jadi katabolisme lemak. Ada yang bisa mengira-ngira kira-kira ini membahas tentang apa? Lemak. Lemak, Kak. Ya, lemak. Lemaknya diapain nih kalau katabolisme? Diurai. Ya, benar, diurai. Bagus. Jadi benar ya, lemaknya diurai kalau katabolisme lemak. Lanjutin. Saya lanjutin. Nah, nih. Jadi katabolisme lemak itu untuk tempatnya itu masih sama ya. Jadi ada sitoplasma dan juga mitokondria. Sitoplasma itu nanti jadi lemak itu juga mengalami yang namanya reaksi glikolisis. Sama persis sama yang karbohidrat. Jadi kalian nggak perlu ngapalin 2 kali ya. Dan juga di mitokondria nanti ada reaksi oksidasi. Sama juga kayak yang di karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Jadi kalian ngapalin 1 untuk berbagai katabolisme. Kemudian perbedaannya di reaktan ya, sama yang karbohidrat ya. Kalau yang ini udah pastilah jawabannya, yaitu asam lemak dan gliserol. Jadi asam lemak dan gliserol itu bisa kalian dapatkan dari hasil perombakan molekul lemak. Jadi ada lemak yang ini ya, rantai karbon lemak itu dipecah jadi yang namanya asam lemak dan gliserol. Untuk yang asam lemak jelas ya, karena dia itu adalah senyawa asam. Sedangkan gliserol itu dia lebih ke bentuknya mirip ke Lemak jahat ya. Iya, ya ada juga yang asam lemak jahat itu. Tapi ini untuk asam lemak saya tulis seperti ini karena ini umum ya. Jadi baik yang asam lemak jahat maupun asam lemak yang istilahnya berarti baik, itu mereka sama-sama untuk reaksinya itu sama.
Seperti itu. Untuk tahapannya ada 2. Oksidasi asam lemak menghasilkan residu asetil-CoA. Ada juga oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Untuk yang kedua, kalian pasti udah tahu lah ya. Kemarin bagian siklus Krebs itu sama persis. Nggak ada bedanya sama sekali. Untuk yang atas ini ada sedikit perbedaan. Nah, ini gambar diagramnya nih. Kalian nggak usah gambarin dulu, nggak apa-apa. Nanti saya share untuk PPT-nya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya bahwa awalnya dia adalah lipid, atau lipid itu bahasa Inggris dari lemak, fats. Nah, ini awalnya ada lemak. Kemudian kalau di sistem pencernaan kita, kalau kalian yang masih ingat pembelajaran IPA dulu di SMP, ada yang namanya enzim lipase. Diubah menjadi asam lemak, fatty acid. Tapi bisa juga nih, kalau nggak ada si enzim lipase, lemak ini diubah jadi gliserol. Gliserol itu asam lemak yang memiliki ini ya, untuk percabangannya 3 ya. Jadi lemak itu biasanya ada ininya, gugus yang namanya COOH. Kalian bakal dapat nanti di kimia. Nah, itu kalau untuk yang gliserol nanti COOH-nya ada 3. Ya, ada 3. Tapi mungkin buat ini nggak usah terlalu dalam. Cukup kalian tahu bahwa lemak itu bisa diubah jadi gliserol dan juga asam lemak. Oke, nah dari gliserol dan asam lemak, mereka melalui 2 langkah yang berbeda. Untuk gliserol, kalau kalian yang terkait dengan kemarin untuk glikolisis, kalian benar-benar memahami dan melihat ini ya, mencermati untuk diagram glikolisis ya. Di sini gliserol ini diubah menjadi dihidroaseton fosfat, dihidroksi aseton fosfat. Boleh kalian lihat di catatan kalian, dihidroksi aseton fosfat ini adalah salah satu hasil dari reaksi yang melibatkan enzim aldolase. Yang keton, aldehid keton, aldolase. Jadi selain ini ya, selain aldehid ya menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat, terus ada yang keton itu menghasilkan dihidroksi aseton fosfat. Nah, kemudian mengalami glikolisis dengan langkah yang sama. Nanti juga sama-sama menghasilkan 2 ATP di sini. Terus juga menghasilkan 2 NADH. Ya sama sih, sama kayak glikolisis. Nah, tapi ini yang berbeda di sini adalah adanya jalur kedua, jalur alternatif. Kalau macet cari jalur alternatif. Jalur alternatif ini dinamakan sebagai beta oksidasi. Beta oksidasi. Karena dia alternatif, makanya dia diberi nama beta. Bukan jalur utama ya. Kalau utama mungkin nanti namanya alfa ya. Seperti itu. Oke, kita dalami lagi untuk beta oksidasinya. Nah, ini. Jadi ini ya. Untuk proses beta oksidasi. Jadi proses ini itu melibatkan adanya penguraian asam lemak, rantai asam lemak, menghasilkan 2 unit asetil berkarbon 2 yang disebut sebagai asetil-CoA. Nah, maksudnya gimana sih Kak Anas? Contoh nih, kalian punya asam palmitat. Oke, biar lebih jelas, Kak Anas langsung bukain aja.
Asam palmitat bentuknya kayak apa sih? Nah, ini asam palmitat nih. Panjang pakai banget ya. Nih. Panjang pakai banget nih. Kayak gini nih, asam palmitat. Nah, nanti di beta oksidasi, dia dipecah. Jadi molekul berkarbon 2. Jadi dia itu dipecah seperti ini. Ini dipotong, diambil, 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 diambil. Nah, ini sisanya. Kayak gitu. Jadi di sini ini ya, kan reaksi oksidasi asam palmitat mengalami 7 kali proses penguraian dan menghasilkan 8 asetil CoA. Asetil CoA itu asetil berkarbon 2, karbonnya 2. Jadi untuk di gambar yang tadi, gambar ini yang hitam-hitam itu karbon ya, teman-teman ya. Ini karbon. Nah, untuk beta oksidasinya dia dipecah dua-dua. Jadi pemecahan pertama itu menghasilkan 1, pemecahan kedua dihasilkan 2, pemecahan ketiga dihasilkan 3, untuk yang keempat 4, kelima menghasilkan 5, keenam menghasilkan 6, 7 menghasilkan 7, bukan 7 dong, kan udah tinggal 2. Berarti kalau udah mecah ke 7, langsung dapat 8. Karena sisanya juga 2. Seperti itu teman-teman. Jadi kadang ada yang bilang ya, rumusnya buat beta oksidasi itu berapa kali motongnya itu tinggal berapa jumlah atom karbonnya dibagi 2, kemudian dikurangin 1. Contoh di sini Kak Anas punya asam palmitat ya, yang karbonnya ada 16 ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Rumusnya tadi atom karbon dibagi 2. 16 bagi 2 berapa nih? 8. Oke, 8 ya. Nah, 8 dikurangi 1. 7. Oke, thank you. 7 ya. Dan itu sesuai nih. Nih, mengalami 7 kali proses penguraian dan menghasilkan 8 asetil CoA. Seperti itu. Untuk reaksi lengkapnya seperti di bawah ini. Kalian nggak perlu ngapalin semua reaksinya. Ini nggak bakal keluar di ujian. Insya Allah Kak Anas jamin nggak bakal keluar di ujian karena kurang kerjaan banget ngeliatin reaksi sebanyak ini. Yang paling penting ini, teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa untuk oksidasi asam lemak itu menghasilkan ATP sebanyak ini. Oh, nggak kelihatan ya gambarnya. Ini. Nih. ATP-nya 35 loh. Ini belum transport elektron, padahal. Ini belum transport elektron. Ini baru glikolisis. Glikolisis ditambah beta oksidasi. Hasilnya udah 35 ATP. Ini 8 asetil SCoA ini ya. Apa namanya? Hasil sampingnya ya. Asetil CoA. Oke. Sampai sini bisa diterima ya. Oke, nah mungkin dari kalian ada yang kemudian bertanya-tanya, Kak Anas, asetil SCoA itu sama dengan asetil CoA nggak sih? Ya, jawabannya sama. Terus kalian mulai bertanya-tanya lagi. Terus kalau ada asetil CoA, dia ikut siklus Krebs nggak sih? Jawabannya iya. Nah, asetil CoA ini yang bakal kita pakai siklus Krebs, teman-teman. Tadi kan Kak Anas sempat bilang ya, bahwa untuk
katabolisme asam lemak tuh hampir sama kayak glukosa. Sama karena nanti endingnya asetil-CoA itu melalui siklus asam sitrat. Nah, nih sama persis nih. Jadi pakai siklus asam sitrat. Nanti dari situ dihasilkan sebanyak 96 ATP. Karena kita tahu ya, ada 6 untuk satu asetil-CoA, untuk bukan satu ya, 2 asetil-CoA itu menghasilkan 6 NADH dan juga menghasilkan 2 FADH2. Ini kalau kita hitung pakai mata uang ATP, biasanya mata uang ya. Kalau kita hitung kita konversikan jadi ATP, berarti berapa nih? 6 kali 3 ditambah 2 kali 2. Ada yang bisa menjawab? Jadi 6 kali 3 kali 2. 10. Yakin 20? 40. Jadi 18. 22. 22. Oke, 22 ya. 22 ATP. Kita punya 22 ATP. 22 Kak. Nah, ini baru satu. Ini tuh baru satu. Bayangin kalau ada 8. Ini dikali ini baru 2 ya. Maksudnya 2 ya, 2 asetil-CoA ya. Jadi kalau kita punya 8, berarti ini dikali 4. Ada 88. Itu baru yang dari beta oksidasi ini, teman-teman. Kalian ingat kan tadi kita nggak cuman pakai beta oksidasi ya. Kita juga ambil dari yang gliserol, yang ikut jalannya glikolisis. Nah, itu hasilnya nanti totalnya adalah 96. Seperti itu. Oke, ini nggak usah dihafalin. Yang penting kalian tahu ya. Kalau katabolisme dari asam lemak itu menghasilkan energi yang sangat banyak. Jadi kalau kalian ditanyai oleh guru ya dulu ya, tentang apa namanya, yang kayak karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain, itu kalian ditanyain pasti fungsi dari lemak adalah menyimpan apa? Menyimpan kalori nggak Kak? Iya, menyimpan kalori, atau bisa dibilang sebagai cadangan energi ya. Ya, cadangan energi. Ya karena memang dari lemak ini kalau kita bisa membakar semua lemaknya, mengoksidasi semuanya, itu bisa dihasilkan 35 ATP ditambah 96 ATP. Bayangin tuh berapa jauhnya tuh sama kita pakai glukosa biasa. Glukosa hasil paling mentok 38. 34 dari transport elektron, 2 dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs. Itu baru segitu. Nah, untuk yang ini itu dia udah 100-an nih. 96 tambah 35. Dia udah 131. Pak, berarti kalau makan lemak lebih sehat dong, Pak. Oh, belum tentu. Jadi gini, teman-teman. Ini juga salah satu ini ya, sebuah mahakarya Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa di tubuh kita itu lemak, reaksi untuk lemak ini dia lebih apa ya istilahnya, lebih jarang, lebih sulit untuk dilakukan karena dia nggak untuk merubah menjadi gliserol dan juga mengubahnya menjadi
asam lemak itu lebih butuh waktu daripada glukosa. Mungkin kalau kalian pernah dengar kalau ada seorang pelari maraton, dia kalau membawa bekal itu adalah membawa pisang atau membawa roti yang isinya hanya glukosa. Itu karena glukosa itu dicerna lebih cepat daripada lemak. Makanya lemak ini dia memang menghasilkan energi yang besar, tapi kalau tidak diimbangi ya, makannya terlalu banyak, kita konsumsi terlalu banyak, itu justru berbahaya. Karena menimbun lemak. Tubuh kita nggak bisa menyesuaikan dengan kecepatan ini ya, metabolisme lemaknya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang pengen ditanyain nih, kira-kira? Oke, nih kayaknya dari tadi diem kali kan. Oke, aman ya. Kita lanjut yang terakhir ya ini ya. Oke, lemak udah selesai. Udah gitu aja. Sebagian besar udah kita bahas di karbohidrat. Kita masuk ke katabolisme protein. Oke, ini ada salah tulis. Ini harusnya katabolisme protein. Kayaknya Kak Anas ngantuk nih pas bikin. Oke, jadi katabolisme protein ya teman-teman. Kak Anas coret dulu deh. Biar nggak menimbulkan. Nah, nih. Katabolisme protein. Nah, jadi katabolisme protein ini tempat pencernaannya itu ada di sistem pencernaan. Utamanya itu di hati. Hati temennya lambung ya, bukan hati yang itu ya. Nah, jadi untuk reaktannya udah jelas ya teman-teman ya. Kita pakainya karena ini katabolisme protein, kita menggunakan asam amino yang merupakan hasil penguraian protein. Di sini peptida ya. Peptida itu nama lain dari protein. Protein itu terdiri dari peptida, jadi kayak gitu. Nah, peptida ini terdiri dari asam amino, dipecah-pecah akibat dari enzim protease di saluran pencernaan. Enzim protease itu udah sering kalian dengar kok sebenarnya kok. Kalian masih ingat enzim yang ada di lambung yang namanya pepsin? Ada yang ingat? Ada, Pak. Nah, kemudian ada yang masih ingat juga dengan enzim tripsin. Enzim tripsin, ada enzim renin ya. Nah, itu semua adalah nama-nama enzim protease. Enzim protease. Jadi protease itu maksudnya adalah penguraian protein. Untuk tahapannya sendiri ada 2. Jadi deaminasi oksidatif, yaitu pemutusan gugus amino NH2, dan juga oksidasi asetil CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Lagi-lagi siklus Krebs. Kita ketemu lagi sama siklus Krebs. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, pusing Pak ngelihat gambar kayak gini lagi. Tenang. Jadi ini nggak usah kalian hafalkan ya. Yang penting kalian ingat ya. Jadi untuk tahapannya itu ada 2. Terkait deaminasi oksidatif, pemutusan gugus amino, dan juga terkait oksidasi. Untuk yang kedua, tahapan yang kedua, itu bisa kalian sebut aja dengan siklus Krebs. Boleh kalian ingat-ingat hanya sekedar siklus Krebs. Nggak perlu ngasih nama yang sepanjang itu. Oksidasi asetil CoA menjadi karbon dioksida melalui, itu nggak perlu. Boleh kalau kalian sebut sebagai siklus Krebs saja. Kemudian deaminasi oksidatif
itu dia memecah gugus amino. Jadi untuk protein itu, nih saya lihatkan salah satu jenis protein ya. Oke, ini struktur dari peptida. Nah, di peptida ini dia memiliki yang namanya untuk suatu senyawa peptida itu dia memiliki yang namanya gugus amina NH2. Ini NH2. Nah, deaminasi itu dia memutus hubungan dari senyawa utama, rantai utama dengan si amina ini. Ini diputus, dibuang, dicampakkan. Kayak gitu teman-teman. Udah, intinya itu aja yang kalian ingat-ingat. Entah itu peptidanya apa, nggak bakal kok. Nggak bakal beda. Jadi peptidanya mau dikasih apa, itu bakal semuanya bakal diubah jadi asam amino. Diputus NH2-nya. Kita balik lagi. Nah, nanti setelah diputus, dia masuk sesuai dengan nomor C-nya, jumlah karbonnya. Jadi di sini ada berbagai nama dari ini ya, berbagai nama dari asam amino. Ini sebenarnya nama-nama asam amino nih teman-teman. Alanin, glisin, teorin. Tapi itu kita bahas nanti. Kita bakal bahasnya nanti kalau udah sampai sintesis protein. Nggak perlu kalian ingat-ingat. Yang penting kalian tahu bahwa setelah dia diputus, dia masuk ke siklus Krebs. Dah, sekedar itu aja. Oke, Selesai. Oke, selamat selesai katabolisme. Oke, mau ada pertanyaan dulu nggak nih? Tidak. Semangat ya ini ya. Udah mau istirahat ya ini ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Jimmy katanya mau nanya. Bapak ada yang mau ditanya nggak, Pak? Gimana? Saya yang tanya nih. Boleh. Kalau saya tanyanya mungkin lewat kuis ya nanti ya. Ken jawab, Ken. Enggak. Nanti Bapak bakal nanti Kak Anas bakal Kak Anas aja ya, Kak aja ya. Enak pakai Kak-nya. Jadi Kak Anas nanti bakal ngirim link Google Form. Nanti itu buat latihan kalian aja. Jadi biar kalian tahu bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa. Nanti boleh kalian isi sampai kalian benar semua juga boleh. Silahkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu nih sebelum ditutup, sebelum Kak, kita aku mau istirahat. nanya dikit aja ya Kak, dikit aja. Boleh. Ya. Nah, siklus beta itu sebenarnya yang lemak itu, yang mana sih yang lemak itu kan ada dua, ada gliserol sama asam lemak. Iya. Terus habis itu kan ada yang beta oksidasi itu setelah beta oksidasi udah langsung ke siklus Krebsnya itu. Iya, benar. Setelah beta oksidasi dia langsung masuk siklus Krebs. Oke, Kak. Oke. Enggak. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kata Diandra udah nggak ada lagi, Kak. Gimana nih, Kamu Rafael? mau tanya nggak, Bang? Gimana sih, Mi?
Udah, Kak. Jimmy ngarang-ngarang aja dia tuh dari tadi. Gak boleh bohong, Diandra. Kata Diandra udahlah Pak. Iya, Pak. Saya dengar sendiri, Pak. Oke, kalau udah Kak Anas stop share dulu ya. Untuk materinya nanti Kak Anas kirimin yang lengkap. Nanti Kak Anas coba di dulu tadi karena masih ada yang saya tulis. Nanti untuk latihannya atau kuisnya itu nanti bisa kalian kerjakan sampai pertemuan berikutnya, sampai hari Rabu. Boleh dicoba-coba terus. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, karena kita awali dengan doa, akan lebih baik juga kita tutup dengan doa. Kali ini minta tolong dari Jimmy pemimpin ya. Baik, Kak. Sebelum kita mengakhiri kimia pada hari ini, biologi pada hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot guys. Kasih Kak. Selamat istirahat. Dadah. Ya udah, bye-bye.